Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel The Picon News, pusat informasi yang keren dan cool. Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan informasi yang saya lansir dari kompas.com, di mana pemilik motor Honda yang motornya harus diservis di bengkel resmi, mereka kecewa dan merasa dirugikan atau merasa ditipu, dibohongi oleh montir-montir di bengkel resmi ini. Sebenarnya menurut saya ini udah menjadi rahasia umum ya pemirsa, kalau kita servis di bengkel resmi ini sering mengecewakan. Tapi saya ingin bacakan dulu beritanya. Dilansir oleh kompas.com, dugaan skandal di bengkel Ahas, ini kata teknisi Honda. Baru-baru ini beredar suatu kabar mengenai kecurangan atau skandal servis terjadi di dealer resmi PT Astra Honda Motor Ahas yang membuat konsumen merugi. Kabar tersebut diunggah oleh warganet yang mengaku sempat ikut pelatihan gratis dari perseroan dan melihat langsung kejadiannya, di mana tidak sedikit teknisi yang mencoba mengambil untung dengan cara tak bijak. Sebagai contoh, suatu komponen atau spare part yang masih bagus disuruh ganti supaya target penjualan toko tercapai, baik untuk kampas rem, fan belt, sampai kampas ganda sepeda motor, sehingga membuat biaya perbaikan mahal tapi minim perubahan yang dirasa. Ini postingan di Instagram ya pemirsa, saksi ada Bedoy namanya. Katanya, saya pernah PKL di Ahas di dalam rangka pelatihan dari dinas gratis. Ternyata saya baru tahu, tiap konsumen yang servis atau ganti oli, para mekanik tidak menuangkan semua di wadah yang besar. Saya saksikan sendiri tiap hari mereka dapat 4-5 botol, terus mereka jual, dikumpulin di rumah salah satu mekanik. Saya saksinya, untuk spare part masih bagus, mereka suruh ganti karena untuk target penjualan target penjualan bulanan toko. Mulai dari kanvas rem, fan belt yang masih bagus. Jadinya trauma, kalaupun terpaksa servis ke Ahas, saya diemin sambil jongkok. Oh, saya tongkrongin maksudnya begitu ya. Ada satu lagi, niat servis beat, alhasil pada diganti dalamnya. Bilangnya sudah waktunya ganti, tapi nggak dikasih balik barang gantiannya. Habis biaya banyak, tapi motor tetap nggak ada bedanya setelah servis. Kapok deh servis di bengkel resmi. Gimana tanggapan dari Ahas? Menanggapi kabar burung ini, Technical Service Division AHM Endo Sutarno angkat suara. Secara keseluruhan, semua itu harus dibuktikan dengan suatu pernyataan resmi dan tegas beserta datanya. Wah, dia ini langsung bicara masalah hukum ya Bapak ini kayaknya nih nampaknya. Saya tidak bisa bicara jauh mengenai isu tersebut. Tapi kalau untuk servis, rasanya tidak mungkin karena semua aktivitas lewat konsultasi antara teknisi dan konsumen, ada kesepakatan di sana. Menurut Endro, setiap informasi pergantian komponen pada kendaraan ada panduannya, yaitu buku petunjuk servis. Sehingga apabila suatu bagian tak memenuhi syarat, maka teknisi tidak berhak melakukan tindakan lanjutan. Kanvas rem misalkan ada satu indikator berupa garis pada bagiannya. Bila sudah melewati, maka dinyatakan bahwa kanvas rem sudah aus. Jadi gini ya pemirsa, ini sebenarnya saya dulu sering servis di bengkel resmi. Ini saya kecewa juga, karena kadang-kadang justru montir di bengkel biasa ini jauh lebih pengalaman, jauh lebih mengerti dari yang di bengkel resmi. Kadang-kadang saya ambil kesimpulan ini, yang ada di bengkel resmi ini siswa-siswa STM yang masih PKL. Jadi dengan kata lain, kendaraan kita ini menurut saya ya, dijadikan bahan percobaan.
gitu, buat belajar. Artinya dijadikan bahan percobaan kalau untuk belajar gitu ya pemirsa. Nah, tapi kalau yang diberitakan ini, menurut saya kalau kita beli oli seliter, dikasihnya tidak sampai seliter atau ada yang dicuri, ini adalah tindak kriminal. Gitu, tindak kriminal. Terus kalau tanggapan dari teknisi di AHAS ini, saya pikir dia kurang bijak menanggapi seperti ini. Harusnya dia selidiki juga dong, apakah benar informasi ini. Karena tidak ada asap kalau nggak ada api, kira-kira kan begitu. Nggak mungkin orang akan seperti ini postingannya kalau dia merasa puas dengan servisnya. Minimal orang tidak merasa puas atau servis Anda itu mengecewakan. Anda harus selidiki masalahnya di mana. Gitu. Kalau Anda bilang harus tegas dan memberikan bukti, ya bukti bagaimana? Kalau orang sudah memberikan bukti, Anda kapok, nanti Anda dibawa ke kepolisian karena tindakan Anda ini kriminal. Gitu loh. Kalau saya beli oli misalnya 1 liter, setelah itu langsung saya tembak di tempat, keluarin. Kalau nggak sampai 1 liter, Anda menipu saya. Mau Anda dibegitukan kalau mau tegas-tegasan. Padahal olinya juga banyak yang nyangkut kalau ditap lagi kan. Anda harus bijak menanggapi. Oh, saya cek dulu, gitu loh. Berarti mungkin ada kesalahan di situ. Kami minta maaf, ada kekecewaan. Tapi kabar ini kan belum tentu benar. Kami harus klarifikasi dulu, cek dulu, verifikasi dulu. Karena jangan sampai ini menjadi tuduhan. Begitu. Jadi Anda jangan nyuruh orang tegas. Kalau orang udah tegas bawa polisi, Anda mau apa? Gitu. Jadi saya sendiri pernah begini ya pemirsa. Makanya saya katakan saya itu kurang yakin dengan bengkel resmi sebenarnya. Kadang-kadang mereka itu kadang-kadang ini kan praktek ini beda dengan yang ada di book. Mereka itu kan based on text saja. Saya pernah pemirsa, saya ganti antena mobil. Karena saya ganti antena, plafon saya dibuka. Kebetulan mobil saya sunroof, ada sunroofnya. Nah setelah diservis ganti antena ini, mana saya gantinya mahal banget itu antena. Tiba-tiba plafon saya rusak, begitu. Ya sudah, saya servis plafon di situ. Padahal yang ngerusakin plafon saya itu bengkel resmi itu sendiri loh ya. Plafon saya rusak, saya servis plafon bayar, mahal bayarnya juga, mahal. Setelah itu kira-kira 1 bulan rusak lagi plafon saya. Saya komplain katanya sudah lewat dari garansi servis. Jadi saya harus bayar lagi ketika servis yang kedua ini. Padahal itu jarang saya buka tutup plafon saya itu. Mungkin baru 2 kali saya buka tutup, tiba-tiba rusak lagi itu plafon. Saya harus bayar lagi untuk servis. Yang kedua saya tanya, sekarang saya servis yang ketiga tuh waktu itu. Yang ketiga saya langsung tanya, Mas, saya bilang, ini plafon saya servis di sini. Saya kemarin bayar saya 2 kali. Sekarang ini rusak lagi, padahal nggak pernah saya buka tutup, kira-kira begitu. Apakah ini nanti bagaimana penyelesaiannya? Apakah saya harus bayar lagi untuk kerusakan yang kalian sebabkan sendiri? Karena itu sebenarnya memang nggak rusak, tapi yang ngerusakin bengkel itu sendiri waktu mereka bongkar antena. Saya harus rugi. Bolak-balik saya rugi waktu, terus saya harus bayar juga kerusakan yang mereka buat. Maka saya katakan ini amatir, gitu. Saya waktu itu, saya opsinya 2 kalau mereka nggak mau saya gratis untuk benerin plafonnya. Saya laporkan ke kantor pusat mereka di Jepang atau saya lapor polisi, itu saja. Karena saya merasa dirugikan secara ekonomi dan non ekonomi. Saya merasa dirugikan. Itu juga mungkin yang terjadi dengan
pelanggan-pelanggan Ahas ini tadi. Ini beritanya panjang ya pemirsa. Nih perempuan mudah dicurangi, apalagi perempuan yang servis motor itu kadang-kadang wah namanya perempuan itu nggak ngerti. Mbak ini kayaknya udah harus ganti nih ya. Oh iya, berapa, murah kok, cuman 15.000. Ya kali berapa kan kira-kira begitu. Nah ini harus diselidiki nih oleh kepala mekanik atau oleh kepala dealer itu sendiri ya. Ini akhir dari beritanya ya. Kaget pas tahu biaya servisnya 700.000. Itu pun juga belum tuntas karena katanya masih banyak parts yang harus diganti. Padahal saat ditanya ke tempat lain tidak harus nyampe segitunya komponen yang diganti. Ya memang ini bengkel resmi, ada prosedurnya ketika penggantian material. Kalau memang sudah aus harus diganti demi keselamatan, itu harus diganti, benar itu prosedurnya. Tapi kalau menurut berita ini tadi, dia bilang dia saksi, biar berarti orang ini bisa dipanggil. Kalau memang dia menyebar berita bohong, tinggal panggil aja, laporin polisi kalau dia salah. Dia sendiri yang bilang kok waktu dia PKL di situ kurang isinya. Oh ini kan malah bisa mencelakakan orang kalau olinya kurang. Bisa celaka orang, oli mesinnya dikurangi seperti ini kan. Bagaimana ini harus diselidiki harusnya oleh Ahas ya. Jadi itulah pemirsa, harusnya ketika kita servis memang harusnya kita cek, tongkrongin, jangan didiemin aja. Kita nggak tahu orang itu jujur apa enggak. Prosedur boleh ada prosedur, tapi apakah prosedur itu jalan? Apakah semua orang di dalam itu ikut dengan prosedur yang ada? Saya juga nggak yakin. Jadi harusnya kita kontrol apakah benar-benar dia mengganti atau tidak. Apakah diperbaiki atau tidak, ini harus kita awasi. Itulah berita yang bisa saya sampaikan kali ini pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.